Daripada saya diadu sama orang Madura, sesama saudara orang Madura gitu ya. Gimana kita aja yang tengkar? Saya sama Budi Ari, dua aja gitu. Ya terserahlah mau gimana. Mau tinju, mau taekwondo, mau silat, mau perang, gimana terserahlah. Atau mau adu lari, naik sepeda, ayo gitu. Naik gunung, ayo, siap sih. Daripada saya diadu sama saudara-saudara saya gitu ya. Mending sama kamu sekalian, mari kita selesaikan permasalahan ini gitu. Jadi kayaknya sekali lagi Pak Jokowi harus ngerti kelakuan wakil menterinya yang sangat-sangat pengecut dan sangat-sangat memalukan ini. Sangat memalukan gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini cerita kepengecutan seorang Budi Ari ternyata masih berlanjut. Karena setelah dia nelponin teman-teman saya dan saya respon dengan pernyataan terbuka di YouTube gitu ya. Saya pikir dia akan berhenti nelponin teman-teman saya. Dia akan berhenti nelponin orang-orang di sekitarnya untuk menunjukkan kemurkaan dan kemarahannya kepada saya. Ya karena ketika Budi Ari nelpon teman-teman saya itu menunjukkan kekuasaannya gitu. Bahwa Budi Ari marah lo mas. Hati-hati lo mas. Itu pesan teman-teman saya kepada saya ketika Budi Ari nelpon dan marah-marahin mereka. Nah sekarang semalam ternyata cerita kepengecutan seorang Budi Ari atau sebagai wakil menteri itu ternyata memasuki babak baru. Karena yang menelpon saya semalam bukan lagi orang-orang yang saya kenal. Bukan lagi teman-teman saya yang ada di sekitar saya gitu. Tapi ternyata adalah orang-orang projo. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 semalam gitu ya, saya serentak ditelepon oleh banyak orang. Ada apa lagi ini gitu kan. Ya ada yang saya angkat, ada yang enggak saya angkat karena dalam perjalanan gitu ya. Tapi kebetulan yang saya angkat ternyata ini adalah anggota Projo di Madura. Dan dia meminta penjelasan kepada saya gitu terkait video itu. Tapi saya bilang, tunggu dulu saya bilang. Ini Anda ini ngerti nggak dengan permasalahannya? Coba kita diskusi secara santai dulu, jangan sama-sama ngegas nih. Ya karena kalau Madura ketemu Madura ini sama-sama tinggi intonasinya gitu. Tahan dulu saya bilang, ayo kita diskusi gitu. Setelah kami diskusi panjang lebar, akhirnya kami menemukan kesepahaman gitu. Bahwa sebenarnya kami ini diadu sama si Budi Ari ini. Kacau emang si Budi Ari ini gitu ya. Dia ini cuma memanfaatkan Ormas Projo untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk perutnya sendiri gitu. Ya karena kalau kita ngelihat kenyataan di lapangan, orang-orang Projo ini kan mayoritasnya adalah anggota PDI Perjuangan atau simpatisan PDI Perjuangan. Termasuk yang nelpon saya semalam gitu ya, beberapa orang yang nelpon saya Projo Madura gitu ya. Akhirnya setelah kami diskusi gitu ya, saya jelaskan bahwa arahan Pak Jokowi itu kepada Pak Ganjar. Saya jelaskan juga bagaimana Pak Jokowi merekomendasikan nama Ganjar untuk sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Saya jelaskan itu. Dan yang dipanggil Pak Jokowi itu nggak cuma Budi Ari, saya juga dipanggil gitu. Saya jelaskan. Ini saksinya banyak loh. Ya emang nggak ada fotonya, tapi ya ada pertemuan-pertemuannya gitu. Saya dipanggil sama Pak Jokowi terkait dukungan ini gitu. Ya katanya kan Pak Jokowi akan memberikan bisikan-bisikan gitu ya. Nah bisikannya itu jelas mengarah kepada Pak Ganjar gitu. Nggak ada sama sekali kepada Prabowo Subianto. Jadi ketika Budi Ari malah belok mendukung Prabowo, ini sama sekali nggak sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan sama Pak Jokowi. Makanya saya serang, saya bilang. Ini latar belakang permasalahannya, saya bilang. Jadi setelah saya coba jelaskan gitu ya, teman-teman saudara-saudara saya di Projo Madura yang semula agak ngegas gitu ya, akhirnya bisa menemukan kesepahaman gitu. Karena orang Madura itu kan ya emang kalau bicara sama-sama tinggi gitu ya. Jadi setelah saya coba jelaskan akhirnya ngerti nih. Dan kita nggak perlu bertengkar, saya bilang. Ya ngapain kita carok hanya demi Budi Ari, kan nggak penting, saya bilang. Orang Madura carok itu hanya soal harga diri gitu. Kalau harga dirinya diganggu, kalau keluarganya diganggu, baru kita carok tuh. Itu nggak ada urusan soal hukum, pasti kita carok itu. Urusannya soal mati dan hidup itu. Tapi kalau soal Budi Ari, ngapain kita carok, saya bilang. Apalagi belakangan ketahuan ternyata kita ini masih satu keluarga gitu. Karena di Madura itu kan ya keluarga Pak Said semua. Di Madura itu kalau soal politik ya Pak Said lah ketuanya gitu. Dan kita akhirnya sama-sama kenalan gitu bahwa ya ternyata kita masih keluarga yang sama dan orang
punya pimpinan yang sama, yaitu Pak Said. Jadi, ngapain kita bertengkar, saya bilang. Ini berarti si Budiari ini yang memanfaatkan Projo untuk kepentingan perutnya sendiri gitu. Jadi, kalau udah kayak gini, ya mari kita serang bersama-sama si Budiari ini. Agar dia tidak memanfaatkan Ormas Projo gitu. Ya karena kalau dia tetap melangkah sendiri kayak gini, itu nggak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Orang-orang di bawah tahun 2014, 2019 itu persaingannya sangat-sangat ketat, sehingga kalau hari ini kemudian tiba-tiba Budiari mau membawa Projo untuk mendukung Prabowo Subianto, itu akan sangat susah sekali. Karena ini soal perdebatan yang ada di akar rumput itu susah untuk diselesaikan gitu. Meskipun pada akhirnya Prabowo jadi menteri, itu nggak bisa tegak selesai sampai sekarang. Jadi susah sekali rasanya kalau kemudian Projo itu mau diarahkan kepada Prabowo Subianto, menurut saya gitu ya. Dan saya coba jelaskan gitu. Dan dia akhirnya ngerti itu. Teman saya ini akhirnya ngerti, oh berarti kayak gitu ya Mas? Iya. Terus dia nanya nih, gimana kalau soal Gibran Mas? Gimana soal Kaisang? Gimana soal Piala Dunia U20? Akhirnya saya kasih tahu. Coba kamu pikir-pikir. Yang paling diuntungkan dari Piala Dunia U20 batal itu siapa? Siapa? Mas Gibran. Dan itu apa artinya? Ya sama-sama menguntungkan PDI Perjuangan. Jadi ya kita jangan terbawa arus dengan isu-isu yang ada di media. Bahwa kemudian saya juga pernah mendebat, pernah mengkritik Pak Ganjar dan sebagainya. Itu bagian dari dinamika politik. Tapi setelah diputuskan bahwa Ibu Megawati PDI Perjuangan mendukung atau mengusung Ganjar Pranowo, ya semua kader itu mendukung Pak Ganjar, termasuk Pak Jokowi. Ini saya jelasin nih. Supaya apa? Ya supaya teman-teman Projo ini nggak salah paham soal dukungan Pak Jokowi gitu. Ya karena yang dipanggil Pak Jokowi itu ada banyak gitu ya. Saya menjelaskannya dengan cara seperti ini. Yang sebelumnya Adiana Pitupulu itu juga sudah bahkan nanya langsung kepada Pak Jokowi terkait dukungannya. Dan itu jelas disampaikan sama Adian gitu. Jadi dari sini gitu ya, dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Budiari, ini terus terang kayaknya Pak Jokowi harus tahu soal cerita-cerita ini. Budiari ini gayanya udah kayak yang coba nekan saya dari berbagai sisi gitu ya, dari orang-orang di sekitar saya. Terus kemudian sekarang saya diteleponin sama orang-orangnya. Apa ini? Jadi saya bilang gitu ya, secara terbuka ingin saya sampaikan kepada Budiari, daripada saya diadu sama orang Madura, sesama saudara orang Madura gitu ya. Gimana kita aja yang tengkar? Saya sama Budiari, dua aja gitu. Ya terserahlah mau gimana. Mau tinju, mau taekwondo, mau silat, mau perang, gimana terserahlah. Atau mau adu lari, naik sepeda, ayo gitu. Naik gunung, ayo, siap sih. Daripada saya diadu sama saudara-saudara saya gitu ya. Mending sama kamu sekalian, mari kita selesaikan permasalahan ini gitu. Jadi orang tuh jangan pengecut. Laki-laki lah. Kalau laki-laki jadi laki-laki gitu. Jangan malah memanfaatkan orang-orang di sekeliling kamu. Mentang-mentang kamu berkuasa. Iya sekarang kamu berkuasa. Itu pun cuma wakil menteri gitu. Ini bahaya nih. Kalau sampai jadi menteri bahaya orang ini gitu ya. Ya apa mungkin karena Budiari udah kelamaan deket sama Prabowo. Jadi gayanya tuh gaya-gaya intimidasi, gaya-gaya gitu ya. Gaya-gaya menekan ke banyak orang, telepon, menunjukkan kekuasaannya. Mungkin kebanyakan gaul sama Prabowo. Ya jadi ya alhamdulillahnya gitu, karena ya sebagai sesama Madura dan soal politik itu kita ketuanya Pak Said gitu ya. Apapun partainya ya ketuanya Pak Said Abdullah gitu. Jadi ya sudah akhirnya permasalahan ini selesai. Tapi ya tantangan saya kepada Budiari tetap terbuka gitu. Kapanpun saya siap menghadapi Budiari untuk lomba apapun, untuk pertandingan apapun. Dari fisik dan perdebatan, referensi apapun siap saya. Kalau sama Budiari gitu. Ya daripada dia ngadu-ngadu saya gitu kan. Mending kita selesaikan nih secara gentle gitu. Jadi saya juga bingung gitu ya. Cara atau langkah yang mereka ambil, yang diambil oleh Budiari dan kawan-kawan Projo Pusat, itu sangat-sangat membingungkan bagi saya. Karena katanya mereka kirim somasi gitu ya ke saya. Tapi setelah saya lihat, ternyata somasi yang mereka coba layangkan kepada saya itu diupload di Instagram, diupload sama dia gitu. Awalnya saya pikir ya udahlah, mungkin dia ingin coba menyampaikan itu secara cepat ke saya, secara online gitu ya. Tapi kok diupload di Instagram gitu? Kenapa nggak dikirim aja WA ke saya? Karena sampai sekarang belum ada satupun perwakilan dari Projo yang mengirim surat somasi itu. Saya nggak tahu. Saya tahunya dari Instagram gitu.
Itu pun capturean. Karena saya nggak bisa buka Instagramnya Projo. Udah diblokir semua ini. Ini kan aneh gitu. Surat somasi bukannya dikirim, malah diupload di Instagram. Tapi setelah diupload pun ternyata kolom komentarnya ditutup. Udahlah, saya nggak bisa lihat gitu ya. Akun saya diblokir, akun Siwon diblokir, akun pribadi diblokir gitu ya. Ini ternyata di kolom umum pun komentarnya ditutup. Lah terus tujuannya apa kalian upload di sosmed? Upload di sosmed itu kan untuk direspon, untuk ditanggapi, untuk dikomentari gitu. Ikan percuma kalian upload terus kemudian kolom komentarnya tutup. Itu kan sama kayak orang dagang gitu ya. Dagang jamu atau dagang apapun itu gitu ya. Udahlah tokonya ditutup gitu ya. Terus kalau ada orang datang, nggak boleh beli. Terus ngapain kalian jualan? Ngapain itu diupload di sosmed? Bukalah sosmednya gitu ya. Bukalah blokirannya supaya kamu tahu, supaya Budiari dan teman-temannya di Jakarta itu tahu bahwa ada banyak orang relawan Jokowi itu murka dan marah sama dia. Ada banyak. Ini nggak saya kerahin loh. Orang-orang yang komentar di akun-akunnya Projo itu nggak saya kerahin. Bahkan mereka nggak kenal saya atau saya nggak kenal mereka gitu. Ini nggak ada pengerahan ini. Ini inisiatif mereka sendiri. Jadi, ya bukalah akun sosmednya, bukalah blokirannya gitu ya, buka komentarnya supaya kalian ngerti nih bahwa banyak orang yang marah sama Budiari karena dia memanfaatkan nama besar relawan Jokowi. Dia memanfaatkan itu untuk kepentingan perutnya sendiri itu. Jadi bukalah gitu. Jangan kemudian pengecut kayak gini gitu. Karena ya kalau memang ini apa namanya cuma pengen diupload tapi kemudian nggak dikomentari sama orang, ya kenapa nggak ditulis di diary aja, di buku diary clipping gitu. Ngapain di sosmed? Jadi kayaknya sekali lagi Pak Jokowi harus ngerti kelakuan wakil menterinya yang sangat-sangat pengecut dan sangat-sangat memalukan ini, sangat memalukan gitu. Gayanya tuh gaya-gaya apa ya, gaya-gaya orang yang menekan gitu. Gaya-gaya memalukan. Seharusnya wakil menteri itu nggak kayak gini gitu. Oh, saya akan kirimkan video ini kepada Pak Jokowi nanti gitu ya. Ya kepada menteri-menteri Pak Jokowi saya akan kirimkan ini. Ya, supaya dia ngerti nih. Ini kelakuan si Budiari ini kayak gini loh. Dia memanfaatkan relawan Projo gitu ya. Dia kemudian memanfaatkan posisinya untuk nelponin dan nekan orang-orang gitu ya, agar saya ini berhadap-hadapan dengan orang-orang di bawah gitu. Ini kelakuan kayak gini nih. Dan bagi saya itu sangat memalukan dan tidak pantas sama sekali untuk menjadi wakil menteri. Jadi bagi saya gitu ya, kepada Pak Jokowi gitu ya, semoga video ini ditonton oleh Pak Jokowi atau ditonton oleh staf-staf Pak Jokowi. Nanti saya akan kirimkan gitu ya, agar ini kita semua mengerti situasinya terkait Projo ini dan Budiari ini. Bahwa Budiari ini hanya memanfaatkan Ormas Projo untuk mendukung Prabowo demi kepentingan pribadinya gitu. Karena kalau kita ngelihat di bawah relawan-relawan Projo ternyata nggak sama sekali, nggak bisa dia belok ke Prabowo Subianto, nggak bisa. Nggak bisa. Rekam jejak Prabowo 2014-2019 itu terlalu banyak dan nggak bisa itu kemudian dihapuskan hanya dengan satu kesepakatan kita mendukung Prabowo, nggak bisa gitu. Jadi ya kepada Budiari gitu ya, saya terus terang kecewa gitu dengan cara Anda seperti ini gitu ya. Kalau kita mau, kalau kamu memang mau melaporkan ya silakan laporkan. Ini negara hukum. Tapi kalau caramu kayak gini, nelponin orang-orang di sekeliling saya gitu ya, untuk menunjukkan kemarahanmu, untuk menekan saya supaya saya ini minta maaf gitu. Karena ada teman juga yang menyarankan saya untuk hapus video, ada yang minta maaf. Ada tuh yang teman-teman saya menyarankan kayak gitu. Teman-teman pengecut saya tuh ada yang bilang kayak gitu. Menyarankan saya supaya hapus video. Saya nggak akan pernah hapus gitu. Ngapain saya hapus? Oh, saya nggak salah soal itu gitu. Ya biarkan aja gitu ya. Ya tapi saya nggak menyalahkan. Ya mungkin teman-teman saya itu ditekan sama si Budiari, mana tahu gitu ya. Ditekan sama orang-orang Projo, mana tahu gitu. Jadi ya saya nggak menyalahkan juga. Tapi bagi saya ya ini bukan cara yang benar dan bukan cara yang gentle. Dan bukan cara orang yang sebagai wakil menteri gitu. Wakil menteri kok takut kayak gini, apa coba? Ngadepin saya sampai menghubungi banyak orang, apa coba? Kalau mau ngadepin saya ini kan orang biasa. Apa takutnya ke saya gitu? Kenapa harus menggunakan kekuatan dan kekuasaannya? Apa ya? Malu-maluin gitu ngadepin saya harus
banyak orang apa? Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan pasti akan saya terus kejar si Budiari ini. Begitulah kura-kura.